Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, silakan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab At-Tafkir halaman 26 ya. Jadi setelah kita pelajari bahwa metode ilmiah adalah termasuk metode yang sahih, akan tetapi tidak bisa dijadikan asas ya, akan tetapi tidak bisa dijadikan asas ya untuk berpikir gitu ya. Ustazah Nazira bisa dibantu buat Alifah. Jadi bukan dijadikan asas dalam berpikir secara terus menerus ya gitu. Nah, ini sudah kita pelajari. Nah, kenapa sih tidak bisa dijadikan asas? Nah, ini yang kita akan bahas sekarang ya. Amma kaunuha laisat asasan fazahirun min wijhain. Maka ini nampak pada dua sisi. Jadi bahwa tidak bisa menjadi asas ini tidak layak dia ini menjadi asas karena apa? Ada dua alasan. Yang pertama kita bahas di sini. Jadi kenapa metode ilmiah ya, walaupun benar tidak bisa menjadi dasar dari semua pemikiran ya. Apa ini? Al-awwal annahu la yumkinu sair biha illa biwujudi maklumatin sabiqatin walau maklumatin awaliyatin ya. Jadi yang pertama bahwa tidak mungkin berjalan dari metode ilmiah ini kecuali adanya maklumat sabiqat, kecuali adanya informasi sebelumnya ya, meskipun ini hanya sementara atau meskipun ini adalah maklumat awal ya. Kenapa begitu? Li'annahu la yumkinu tafkir illa biwujudi maklumatin sabiqatin. Maka sebenarnya kenapa tidak mungkin, tidak bisa menjadi tafkir, tidak bisa menjadi berpikir kecuali apa? Kecuali dia memiliki maklumat sabiqat. Nih, ingat nih. Jadi yang namanya berpikir itu ada fakta, ada panca indera, ada maklumat sabiqah, ada informasi yang ada dalam otak dan otaknya itu sehat. Fakta dicerap oleh panca indera, seret, masuk ke dalam otak. Otak menafsirkan, menelaah dengan adanya informasi. Diberitahu, ini buku, ini kitab. Ini informasinya, misalnya, ya. Ini kitab. Lalu diberitahu, ini ada tulisan.
huruf ra, huruf ya misalnya di sini. Besok-besok ngelihat kayak gini modelnya yang sama, oh itu buku, gitu. Ini berpikir. Ada tulisannya, ada huruf ra, ada huruf ya, apa nih ya dibacanya? Ah, kira-kira gitu. Paham? Nah, ini berpikir. Amaliyah atau aktivitas seperti ini yang sebenarnya sangat mendasar. Nah, berpikir atau metode ilmiah itu kita sudah pelajari. Nggak boleh ada dulu berpikirnya. Ya dah. Jadi nggak boleh ada pemikiran dulu. Ini gimana bisa ini? Kok ya orang disuruh nggak mikir? Padahal dia sedang berpikir. Nah, makanya dia nggak layak dijadikan asas ini. Mana? Ya, gitu. Jadi tidak mungkin di situ. Fa'alimul kimia, maka cendekiawan kimia, jadi ahli kimia. Wa'alimul fizia, fisika. Jadi ahli fisika, ya. Wa alimul fil mukhtabar, dan juga para ahli dalam laboratorium la yumkinu an yasira fi tariqatil ilmiyah lahzatan wahidatan illa an takuna ya ladaihi ma'lumatin sabiqah. Jadi ahli fisika, ahli kimia, ahli atau orang yang dalam laboratorium ilmu eksperimental tidak mungkin berjalan dalam metode ilmiah sekejap pun, sekecil apapun, kecuali pada saat itu dia harus memiliki maklumat sabiqah. Nah, dia harus punya pemahaman. Nah, ini yang kita katakan maklumat yang harus ada dalam otak dia. Kalau enggak, dia nggak bisa berpikir tuh. Nah, wa amma qauluhum, adapun ucapan mereka, inna tariqatal ilmiyah tafrudut takhalla, mengharuskan untuk menghilangkan anil maklumatin sabiqah, terhadap maklumat sabiqah, fa inna ma yuriduna bihi takhala anil ara'is sabiq. Jadi yang dia maksud bahwa maklumat sabiqah ini ya takhalli, ya di sini takhalli. Jadi tafrudut takhalli anil maklumatis sabiq, yang mereka haruskan tidak adanya maklumat sabiqah tadi, maka sesungguhnya yang mereka inginkan itu adalah tidak adanya ra'yus sabiq. Nah, apa itu ra'yus sabiq? Opini sebelumnya. Contoh gini, kita mau meneliti tentang air minum dalam kemasan. Kita nyebut itu satu merek tertentu. Atau misalnya mau meneliti, kita ngomong pasta gigi, yang kita sebut apa? Odol, ya. Kenapa? Karena itu sudah menjadi ra'yus sabiq, opini sebelumnya, bahwa ini namanya odol. Padahal dulu odol itu adalah merek apa? Merek pasta gigi. Nah, lalu kemudian dalam metode ilmiah ini hilangkan dulu. Jangan ngomong dulu itu odol, harus tahu dulu ini apa. Ditelaahlah isinya apa, bagaimana manfaatnya. Jadi sebenarnya yang mereka maksudkan tidak ada informasi sebelumnya, dinolkan, itu maksudnya adalah ra'yus sabiq, opini sebelumnya, dan ini rusak berpikir kalau pakai ra'yus sabiq memang. Ya, sedikit dulu nih. Ini belajar ilmiah juga. Ya, nanti kalian butuhkan juga di sini. Nah, jadi yang mereka maksud itu adalah ra'yus sabiq an ara'is sabiqah, yaitu adalah opini-opini sebelumnya, bukan maklumat sabiqah. Ai
anna tariqatal ilmiyah, yakni maksudnya bahwa sesungguhnya metode ilmiah taqtadi al-bahis, mengharuskan orang yang membahasnya tadi, idza aradal bahsi, apabila dia menginginkan al-bahsa, an yamhu, agar mereka menghapus min nafsihi, dari diri mereka sendiri, kulla ra'yin wa kulla imanin, setiap apa itu pendapat atau segala keyakinan, sabiqin lahu, yang dahulu dalam benaknya itu harus dihilangkan dulu, kata dia, fi hadzal bahsi, pada pembahasan ini. Wa an yabda'a bil mulahizah, dan ini mereka katakan dimulai dengan memperhatikan, mengamati, ya, wa tajribah, ya, wa tajribata, dan juga mencoba, mengeksperimenkan, summa bil mawazanah, kemudian dia membanding-bandingkan atau menarik kesimpulan, wa tartibu, dan kemudian runutan ini, summa bil istimbatil qaim, kemudian dia dengan adanya penggalian yang dia bangun di situ, ala hadzal muqaddimatil ilmiyah, terhadap ya pendapat ilmiah sebelumnya, gitu maksudnya. Jadi contoh begini, misalnya ada pendapat tadi pasta gigi merek odol ini bisa membersihkan gigi dengan lebih cepat, maka dibilang dia coba dulu. Ada misalnya ini dengan kotoran ini, dengan kotoran berapa persen, dengan ini disikat begini, semua bisa diteliti itu, ya, dimasukkan ke dalam di percobaan di laboratorium, semua bisa dia teliti itu. Tapi pada saat itu dia sudah punya maklumat sebenarnya, lalu dia meneliti banyak model misalnya dari pasta gigi dia misalnya, ya kan. Lalu pada saat itu dia mengambil kesimpulan, premis awal, ya, dugaan awal tentang hasil yang dari standarnya F0, F1, F2, yaitu contoh 1, contoh 2, dan contoh utama. Yang satu ini dengan perlakuan apa, yang kedua dengan perlakuan apa. Nah, ini yang mereka lakukan dari percobaan ilmiah. Fahiya wa in kanat ibarat, ya, maka ini meskipun dianggap anil mulahazah, dari, ya, tentang perhatian, wa tajarrub, dan juga percobaan, wa istimbat, dan juga pengambilan kesimpulan dari yang mereka lakukan dalam metode ilmiah, walakin la budda fiha min wujudi maklumatin, tapi di situ tetap ada yang namanya maklumat. Gampang gini deh, yang contoh ayam aja deh. Ayah diprotes, katanya contohnya jangan ayam terus. Contohnya bisa gini, nih, bahwa dia butuh maklumat tuh gini, kita kasih ayam makan jagung 30% nih, percobaan kita nih ya. Satu, jagung 30% dalam makanannya, ada dedak, ada bungkil dan sebagainya. Lalu yang kedua ada 40%, ada 50%, ada 20%, 20, 30, 40, 50. Ada yang nggak dikasih jagung. Kita anggap mana yang paling bagus untuk pertumbuhan dia. Dalam metode ilmiah itu harus hilang yang namanya pemahaman tentang ayam, yang kemudian mana yang bisa gemuk dengan jagung. Kata mereka, jangan ada yang disebut dengan maklumat sabiqah. Nggak usah ada maklumat sebelumnya, kita teliti saja, kita uji coba saja, kita ambil kesimpulan tadi tuh, kata 3 kata itu. Ya, mereka menelaah, meneliti, ya kan, mencoba dan juga mengambil kesimpulan. Lalu gimana? Padahal sebenarnya mereka menggunakan maklumat. Apa itu? Dari mana tahu bahwa ayam doyan jagung?
Pasti maklumat itu ya. Itu udah diberitahu ayam makanannya ini. Cuma dia ingin mendapati kesimpulan yang bagaimana standar tadi. Ini nggak bisa dihilangkan bahwa butuh maklumat. Gimana dia bisa mikirin tentang ayam? Bagaimana dia bisa memikirkan tentang misalnya pasta gigi yang di situ? Padahal pada saat yang sama dia itu butuh maklumat terhadap urusan-urusan tadi. Dia bilang itu tidak boleh ada. Wah, ini nggak beres ini. Nah, ini tentang maklumat sabiqah. Jadi mereka mencoba menghilangkan itu dan mereka akan dapati dengan cara mengamati, bahkan kemudian memberi uji coba dan bahkan menyimpulkan. Nah, wa hadhil maklumat ini takunu qad ja'at an ghairil mulahazati wa tajarrubati. Ya kan? Maklumat ini tidak datang dari pengamatan dia dan juga dari eksperimentalnya dia. Ai an tariqin naqlil waqi, yakni dengan cara maklumat itu datang dengan metode mencerap fakta biwasitatil hawas. Ya, jadi saat dia mengamati aja itu dia menggunakan metode akliyah. Melihat bagaimana berat badan ayam, bagaimana bersihnya pasta gigi, itu sudah menggunakan maklumat sabiqah, menggunakan metode akliyah. Gitu loh. Kenapa li'annal maklumatil awaliyah? Dikarenakan maklumat yang pertama kali li awalil bahsil ilmi adalah apa? Untuk pertama kali pembahasan ilmiah, la yumkinu an takuna maklumatin tajribiyatin li anna zalika lam yahsul ba'da. Jadi ini tidak mungkin untuk menjadi fakta, menjadi maklumat yang dihasilkan dari eksperimentasi mereka, ya, dikarenakan ini tidak dihasilkan ya setelah eksperimen itu. Jadi gini maksudnya, ini dibuat uji coba. Misalnya tadi ayam kita buat uji coba, lalu mendapat hasilnya nih ya, ayam itu kalau makan jagung 30% itu paling gemuk, paling cepat pertumbuhannya. Lalu kita buat kesimpulan, ayam kalau makan jagung dari seluruh makanannya 30% saja, selebihnya dikasih dedak, dikasih bungkil dan sebagainya seperti biasa, maka ini paling cepat gemuk misalnya. Apa ini kesimpulan dia setelah percobaan? Seolah-olah maklumat ini mereka dapat dari percobaan, padahal ini didapati dari pengamatan dan pemahaman awal sebelum dia beruji coba. Wah, pusing ya. Nggak bisa ya, nggak apa-apa, ikutin aja dulu. Emang begitu. Yang jelas kita ingin membuktikan, ingin membantah di sini apa? Bahwa thariqah ilmiah bukan asas. Tahu nih anak-anak? Ya, jadi metode ilmiah itu bukan dasar dari berpikir. Dia cuma cara dari berpikir. Itu yang ingin kita buktikan. Nah, jadi begitu. Fala budda an takuna, maka sudah seharusnya untuk ada antariki, ya, naklil waqi, dengan metode mencerap fakta, ya kan, biwasitatil hawasi illa dimag, mencerap fakta dengan apa? Perantaraan panca indera kepada otak. Aila budda an takunal maklumat, yakni maksudnya harus ada maklumat sabiqah. Qad ja'at min tariqit tariqah, ya. Qad ja'at min tariqin, ya, yang datang atau yang harus ada pada metode-metode ini, yaitu adalah apa? Tariqatul aqliyah. Ini apa? Pelakunya di belakang di Tariqatul aqliyah. Itu yang harus ada.
metode berpikir akliyah. Apa metode berpikir akliyah itu? Mencerap fakta melalui panca indera ke dalam otak, ditafsirkan dengan atau dihukumi atau diambil kesimpulannya dengan adanya maklumat sabiqah, dengan adanya pemahaman sebelumnya. Gitu. Walidzalika la takunu tariqatul ilmiyah. Maka dengan demikian metode ilmiah tidak bisa menjadi asasan, tidak bisa menjadi asas. Bal takunu tariqatul aqliyah, akan tapi keberadaan tariqah aqliyah itu hiyal asas. Inilah asasnya. Inilah dasar yang dari semua berpikir. Paham enggak? Wa tariqatul ilmiyah, dan metode ilmiah ini mabniyatun ala hadzal asas, dibangun dari dasar ini, dari asas metode akliyah ini, ya. Fatakunu furu'an. Maka ini adalah apa? Cabang min furu'ihi. Jadi far'an min furu'ihi. Jadi ini cabang dari cabang-cabang. La aslan lahu, bukan menjadi dasar bagi berpikir. Walihaza fa inna minal khata'i, maka dengan demikian merupakan satu kesalahan ja'alat tariqatul ilmiyah asasan litafkir. Nah ini dia, menjadikan satu kesalahan kalau metode ilmiah ini landasan dari berpikir. Jangan ngantuk. Paham? Jadi kita tidak menggunakan metode ilmiah, gitu ya Karimah ya. Nanti ingat Karimah nih, ya. Oh gini, sekarang baru jadi maklumat. Nah, insya Allah nanti baru ketemu nanti, ya. Paham nih? Jadi gitu. Jadi ini ingin membuktikan pembahasan kita pagi ini, nah sekalian, ya apa? Ingin membuktikan bahwa yang namanya metode ilmiah itu tidak layak dijadikan dasar dalam berpikir. Yang layak dijadikan dasar dalam berpikir itu adalah metode akliyah. Berdasarkan apa? Pembuktian bahwa metode ilmiah nggak bisa berjalan meskipun katanya harus menghilangkan maklumat sabiqah, ya, dia tetap membutuhkan maklumat sabiqat untuk apa? Untuk dia ini bagaimana berlaku atau terjadi, gitu. Ya, walaupun berikutnya pada saat ngamatin, pada saat mencatat, semua itu dijadikan dengan apa? Metode akliyah, bukan metode ilmiah. Gitu ya. Ini poin pertama, alasan metode ilmiah tidak bisa menjadi asas. Ya, nah? Yang di atas, banyak benar di atas nih. Gimana? Paham? Ada pertanyaan? Nggak ada. Yang di bawah, gimana? Salma mau tanya? Enggak. Ya, sabar ya. Nah, mungkin begitu. Mari, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Kita mulai untuk belajar pada hari ini lagi, ya. Ntar kita mulai lagi. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.